Ada yang fitnah mengatakan bahwa saya anti Kristen. Bagaimana bisa ibu saya Kristen? Saudara-saudara saya banyak yang Kristen. Kakak Prabowo, Rabianti Jiwandono yang seharusnya duduk di sini, Rabianti Katolik. Ibunya Prabowo Subianto lahir dan meninggal seorang Kristen Protestan. Prabowo yang memimpin upacara pemakaman di bagian Kristen Protestan. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qad hamala an-nas minal dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan apa sebasanya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita, baini wa bainakum. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share, sahabat sudah membantu ataupun mengambil andil dalam membentengi umat dari pemurtadan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Semoga bagi para sahabat yang sudah subscribe mendapat balasan ganjaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab salah satu pertanyaan yang sangat-sangat sensitif bisa kita katakan, ataupun yang sangat penting untuk dijawab supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak menimbulkan fitnah, yaitu pertanyaan mengenai salah satu capres. Ini kita bahas salah satu capres saja supaya tidak kepanjangan. Kalau misalkan kita bahas semuanya ataupun saya menghimpun beberapa pertanyaan, akan panjang video ini durasinya. Baik, apa pertanyaannya? Ini sahabat, ini dari user apa ini bacanya, ya gitulah, turut juga saya tampilkan di layar. Hati-hati, kita bisa tertipu memilih anak haram jadi presiden kita. Nah, saya pun masih bingung apa maksud dari pertanyaan ini. Kemudian orang yang sama ataupun akun yang sama membuat satu komenan lagi, yaitu kalau bapaknya Islam, ibunya Kristen, apakah itu anaknya anak haram? Mohon penjelasan supaya kita tidak tertipu mencari pemimpin. Disinilah saya baru mengerti ternyata pertanyaan ini menjurus kepada salah satu paslon, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Karena Bapak Prabowo ini memiliki latar belakang ataupun dari keluarga ayahnya seorang Muslim, ibunya seorang Kristen, jadi non-Muslim. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah anak dari hasil perkawinan antara orang Muslim, ayahnya, dan ibunya yang Kristen ini anak haram? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya, sahabat. Sebelumnya, untuk memastikan bahwasanya ibu Bapak Prabowo ini adalah benar-benar Kristen, kita akan melihat dulu cuplikan video ini, sahabat, supaya tidak menimbulkan fitnah, karena kita penuh dengan data dan kita klarifikasi ataupun kita jelaskan dengan seobjektif mungkin tanpa ada menyudutkan salah satu ataupun pribadi tertentu. Baik, ini dia cuplikan videonya. Ada yang fitnah mengatakan bahwa saya anti Kristen. Bagaimana bisa ibu saya Kristen? Saudara-saudara saya banyak yang Kristen. Ada yang Katolik, ada yang Protestan, saudara. Kita semua sama di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kita sudah menyaksikan bahwasanya memang benar ibu dari Bapak Prabowo Subianto ini beragama Kristen. Dan tidak hanya sampai di situ, sahabat. Adik Bapak Prabowo Subianto ini juga mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo ini memimpin pemakaman ibunya secara Kristen. Ternyata ibu dari Bapak Prabowo ini meninggal dalam keadaan Kristen, bukan seorang mu'alaf ataupun memeluk agama Islam ataupun muslimah, tapi meninggal dalam keadaan Kristen. Untuk lebih jelasnya, ini dia cuplikan videonya, saya tampilkan juga supaya kita clear, very clear, tidak ada data yang simpang siur. Baik, ini dia cuplikannya.
Kakak Prabowo, Babianti Jiwandono yang seharusnya duduk di sini, Babianti Katolik. Ibunya Prabowo Subianto lahir dan meninggal seorang Kristen Protestan. Prabowo yang memimpin upacara pemakaman di bagian Kristen Protestan. Nah, kita sudah mendengarkan bahwasanya adik Bapak Prabowo sendiri, kalau saya tidak salah yang bernama Hashim, mengatakan bahwasanya ibu Bapak Prabowo ataupun ibunya lahir dan meninggal dalam keadaan Kristen Protestan. Ini sangat-sangat clear ya, tidak ada lagi data yang simpang siur. Baik sahabat, kemudian apakah hukum bagi seseorang yang menikahi beda agama, antara ibu dan ayahnya beda agama, anaknya ini bagaimana statusnya dalam hukum Islam? Jadi untuk lebih jelasnya kita akan melihat salah satu jawaban dari Ustadz yang sangat fenomenal dan sangat terkenal, yaitu Ustadz Khalid Basalamah. Supaya kita terarahkan, baik ini dia cuplikan video jawaban dari Ustadz Khalid Basalamah mengenai pernikahan beda agama. Apa hukumnya jika laki-laki muslim menikah dengan wanita non-muslim? Karena banyak yang bilang boleh. Kalau ahli kitab boleh. Ahli kitab ya, wanita ahli kitab, Yahudi, Nasrani. Boleh, tapi yang ahli kitab, artinya yang faham tentang kitab mereka. Kalau kita sekarang mungkin biarawati itu ya, itu mungkin boleh. Tapi jangan sembarangan orang Nasraniyah kemudian kita katakan saya boleh nikah dengan ahli kitab lalu ditarik. Nggak bisa, karena tujuannya pun untuk didakwahin. Tapi itu pun hukum bolehnya, ya bahasa boleh. Tapi afdaliyah tetap memilih mukminah, ya, tetap memilih mukminah. Dan ini bisa dibaca dalam surah Al-Maidah ayat 5. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan jawaban dari Ustaz Khalid Basalamah. Ternyata bagi laki-laki yang muslim boleh untuk menikahi wanita non-muslim, tapi dari golongan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Artinya si ahlul kitab ini menurut Ustaz Khalid Basalamah yang mengerti tentang kitabnya, kitab suci mereka. Dalam hal ini mungkin Injil ataupun Zabur ya. Zabur entah apa, kalau untuk Yahudi saya agak lupa ya sahabat, boleh komen. Nah, jadi kalau misalkan si wanita ini, si perempuan ini dia mengerti tentang kitabnya atau disebut dengan ahlul kitab, itu boleh untuk dinikahi oleh laki-laki muslim dengan niatan untuk didakwahi. Semoga dia mendapat hidayah, semoga dia nantinya insya Allah seiring waktu berjalan memeluk agama Islam. Itu tujuan dari pernikahan dengan beda agama ataupun dengan ahlul kitab. Akan tetapi andai kata bukan ahlul kitab, nah menurut Ustaz Khalid Basalamah ini beliau tidak begitu mengetahui, karena tidak boleh wanita sembarangan. Ini kita terangkan lebih lebar lagi. Kalau misalkan laki-laki muslim menikahi perempuan yang di luar daripada Islam, baik itu Nasrani ataupun Yahudi, dalam hal ini kalau misalkan saya sebut Nasrani itu mencakup semua Kristen, Protestan, Ortodok, Katolik dan sebagainya, itu mencakup ya sahabat. Jadi saya sebutkan saja Nasrani biar lebih gampang. Dalam hal ini Nasrani dan Yahudi kalau misalkan dinikahi tapi pernikahannya tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu mungkin pernikahannya di gereja, maka pernikahan itu tidak sah. Artinya ijab dan kabul itu batal, fasik, rusak. Nah, andai kata ijab dan kabulnya tidak sah menurut keyakinan kita sebagai orang Islam, maka anak yang dihasilkan berapapun anaknya itu merupakan anak yang di luar nikah. Saya terangkan sekali lagi, dalam Islam itu tidak ada yang namanya anak haram, karena kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan ke muka bumi ini dari siapapun dia itu fitrah, suci. Jadi tidak ada anak haram dalam Islam, yang ada anak hasil zina ataupun anak yang di luar nikah. Adapun yang haram itu perbuatan orang tuanya, perbuatan siapa melakukan perbuatan zina, perbuatan yang memang di luar daripada nikah, hubungan suami istri yang di luar daripada nikah, itu disebut dengan perbuatan yang haram. Jadi yang haram itu perbuatan orang tuanya, bukan anaknya. Sampai sini dapat dipahami ya. Anaknya itu tidak fitrah, tapi sangat disayangkan karena dia nasabnya kembali ke ibu, bukan ke ayah. Jadi salah satu resikonya dia tidak bisa menerima harta warisan dari ayahnya, karena dia nasabnya ke ibu. Maka oleh karena itu sahabat, saya berhusnuzon.
ibu dari Bapak Prabowo ini kemungkinannya merupakan ahli kitab. Dan ijab kabulnya pun dilakukan secara Islam. Ya, saya berhusnuzon, berprasangka baik. Karena dalam Islam itu dianjurkan untuk berprasangka baik. Nah, kalau misalkan ibu dari Bapak Prabowo Subianto ini merupakan ahli kitab, orang yang ngerti tentang kitab suci, yang paham tentang kitab suci, maka dia golongan ahli kitab, jadi bisa dinikahi oleh laki-laki muslim. Kemudian ijab dan kabulnya saya juga berhusnuzon bahwasanya dilakukan di masjid ataupun sesuai dengan syariat Islam. Semoga hal itu benar adanya. Walaupun saya tidak tahu bagaimana prosesi pernikahan ibu dan bapaknya Bapak Prabowo Subianto. Terlepas daripada itu, bagaimana jika perempuannya muslim, laki-lakinya Kristen, maka dalam Islam ini tidak diperbolehkan. Jadi kalau misalkan ada wanita muslimah menikah dengan laki-laki di luar daripada Islam, maka itu hukumnya haram. Dan apabila pun itu terjadi, baik secara syariat Islam, baik secara agama apapun, di ijab kabulnya, maka itu ijab kabul yang fasik, ijab kabul yang rusak, tidak sah, dan anak yang dihasilkan dari pernikahan itu merupakan anak hasil dari luar nikah, ataupun bisa disebut anak zina, maaf cakap. Maka oleh karena itu sahabat, pentingnya kita belajar ilmu sesuai dengan syariat Islam yang baik dan benar, supaya kita tidak salah langkah, supaya kita tidak tersesat di jalan-jalan yang memang dilegalkan, yang memang dikampanyekan oleh orang luar, pernikahan beda agama, na'udzubillah. Sedikit saya tambahkan bahwa saya memilih perempuan yang muslimah itu lebih afdol ketimbang kita menikahi ahlul kitab. Karena tidak menutup kemungkinan ataupun ada juga kemungkinan wanita ahlul kitab ini meninggal dalam keadaan tidak memeluk agama Islam. Salah satunya seperti ibunda Bapak Prabowo Subianto meninggal dalam keadaan Kristen Protestan. Saya berhusnuzon aja ibunda Bapak Prabowo ini mungkin ahlul kitab dan pernikahannya dilakukan secara Islam, maka wallahu alam, jadi pernikahannya itu sah kalau misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan bukan seperti itu, saya juga tidak begitu tahu pasti bagaimana prosesi pernikahannya. Berarti kesimpulannya, apakah Bapak Prabowo ini anak haram? Na'udzubillah. Menurut saya pribadi, saya berhusnuzon bahwasanya Bapak Prabowo ini bukan anak haram. Ya, ini husnuzon saya, bukan anak haram, karena ayah beliau muslim, ibunda beliau, ya saya berhusnuzon ahlul kitab, dinikahkan secara prosesi Islam, insya Allah, wallahu alam, itu pernikahan yang sah. Maka oleh karena itu sahabat, perlu kita mengkaji lebih jauh. Andai kata kita tidak mengetahui, maka sebaiknya kita berhusnuzon. Kalau misalkan ada yang abu-abu, ya sebaiknya kita berhusnuzon saja. Ini kan tidak ada data yang pasti. Yang pasti itu ibunda Bapak Prabowo agamanya di luar daripada Islam, itu pasti. Meninggalnya dalam keadaan Kristen Protestan, itu pasti. Dan yang sangat disayangkan, pada saat ibunda Bapak Prabowo ini meninggal, yang memimpin itu Bapak Prabowo selaku muslim, ya. Katanya Bapak Prabowo ini sudah haji, saya berhusnuzon Bapak ini muslim. Yang sangat disayangkan, beliau memimpin pemakaman ibunya dalam tradisi Kristen ataupun dalam ritual agama Kristen. Sebenarnya itu dalam Islam tidak diperbolehkan. Wala talbisul haqqa bil batil, tingkat kita menggabungkan yang baik dengan yang batil saja tidak boleh, apalagi yang berkaitan dengan agama. Lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maka oleh karena itu teruslah menuntut ilmu, jangan pernah berhenti, karena dengan ilmu kita akan terarah. Adapun yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu. Saya mohon diperbaiki maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan dan memajukan kemaslahatan bangsa dan negara dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.